Coba kalau kita mau membaca, ada kitab namanya Azwajun Nabi, istri-istri Nabi. Di situ tuh semua kerangkuman hadis-hadis Rasulullah tentang bagaimana cara mempergauli, cara berinteraksi suami dan istri. Rasulullah tuh di situ banyak diceritakan bagaimana mizahnya, bercandanya, bagaimana memanggilnya. Ya, bagaimana dia panggil Sayyidatina Aisyah dengan panggilan ya Humairah, dengan panggilan kesayangan itu. Ya, karena Siti Aisyah ini cantik, pipinya kemerahan, ya Humairah. Ya, kalau nanti Bang Firman punya istri, rada botok dikit panggilnya Dud, ya apa-apa lah. Kan itu cara bergaul, bagaimana cara kita kan gini loh ya, kan tidak harus sesuatu yang baik itu sifatnya romantis. Kalau nggak romantis ngapain, kan nggak perlu begitu. Tidak sekaku itu pernikahan itu. Kadang-kadang ledek-ledekan suami istri itu kan sesuatu yang menyenangkan, dan itu adalah sesuatu yang mendekatkan satu sama lain. Gitu ya, Bang Yasin, ntar dulu, lu jangan pengen kawin dulu nih, ada bang. Gitu ya. Itu kan dengan cara-cara yang baik. Nah itu saya kira komunikasi yang dibangun dari mulai sekecil itu dibangun. Memang kan gini, kalau sudah jadi pasangan suami istri, beda dulu lagi kita demen-demenan. Wah, udah panggilannya aja udah macem-macem. Kalau kita lihat handphonenya si Hilya nih, udah ayangku lah, apalah gitu ya, hidupku dan sebagainya, gitu ya. Gitu. Tapi begitu menikah, udah hilang tuh, udah hilang. Tapi sebetulnya di situ dikatakan, ya, walahun mithlu alladzi alaihinna bil ma'ruf. Bahkan kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, katanya, uhibbu an atazayyana kama tuhibbu an atazayyana uhibbu an atazayyana laha kama tuhibbu an tatazayyana li, gitu. Kata Sayyidina Abbas begitu. Bahkan kata saya gini, saya tuh demen berhias itu artinya tazayyun itu kan berdandan, artinya memperindah diri gitu ya. Senang berhias untuk istriku, li imro'ati, kata Sayyidina Abbas, sebagaimana istriku senang dandan untukku. Nah, ini kan sifatnya hal yang kecil, ruang lingkup yang kecil sekali. Ini belum berbicara dengan hal yang lain, yang kecil aja. Kalau kita misalnya, Bang Bagir pengen lihat istrinya cantik misalnya gitu ya, pengen cantik terus, sama Ridwan pengen lihat Neng Ismi cantik terus gitu ya, kira-kira pantesin, maka gantengkan diri kita gitu maksudnya. Kalau nggak pengen lihat istrinya kira-kira berminyak gitu ya, pengen kelihatan asal lihat dirinya lagi cakep, maka juga kita persiapkan diri kita atau jadikan diri kita juga selalu terlihat bersih. Kan gitu. Ini diajarkan tuh bagaimana sahabat Nabi. Ya. Ibnu Abbas, sepupunya Kanjeng Nabi, mengatakan begitu. Salah satu makna walahunna mithlul ladzi alaihinna, jangan sampai laki-laki ini cuma menuntut untuk kewajiban mereka kepada kita, tetapi juga bagaimana kita memberikan atau memenuhi haknya sebagai perempuan. Itu penting. Ya, penting itu. Nah, kemudian dari sini maka nanti perlahan-lahan akan terbangun komunikasi yang sehat. Kan paling penting di situ. Suami istri itu apa sih masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau komunikasinya sehat? Ya sebagaimana tadi perempuan punya hak dan punya kewajiban, laki-laki juga punya hak dan kewajiban. Tentu sebaliknya, perempuan juga jangan hanya menuntut haknya. Jangan menuntut haknya. Sedikit-sedikit haknya tidak terpenuhi, jadi lalu ngambek sama suaminya, kan kewajiban gua udah gua penuhi, mas hak gua nggak lu turutin. Ya nih dengerin perempuan,
Tadi kan laki-laki, sekarang perempuan. Dengerin. Ya, di antara muasyarah bil ma'ruf, bagaimana cara bergaul dengan ma'ruf, dengan baik. Bagaimana rezeki itu bisa datang ke rumah Anda, ke rumah kalian, bisa mengetuk rezeki itu mengetuk rumah-rumah kalian. Di antaranya adalah timbul dari istri. Dari istri yang bisa bagaimana mengatur, memanajemen keuangan suami. Di saat sulit, misalnya taruhlah di akhir bulan nih, keuangan lagi sulit, kebutuhan banyak, kondangan merapat, kan begitu. Kata bininya nih, Bang, kondangan besok 4 tempat, jadi bagaimana ya? Duit kagak ada. Iya ya, mana duit juga nggak ada simpanan sekali. Nah, kan suami dan istri ketika membicarakannya dengan baik, ya gimana ya? Kira-kira gimana Bang? Enak tuh, Bang. Itu gue cari dulu dah, kata lakinya. Coba gue cari ke teman gue, cari pinjaman kayak apa, kayak kan gitu ya. Beda halnya kalau menyampaikannya dengan cara yang misalnya begini nih. Ini sering kali terjadi begini nih. Ini perhatikan nih perempuan. Kalimat kalian bisa sangat membagongkan. Tapi kalau misalkan begitu keadaannya seperti itu, lalu kata misalnya, Bang besok kondangan 4 ini, duit kagak ada sekali, buat jajan bocah aja kayaknya udah, aduh. Gimana ini? Kata Bang, iya yang mana nggak ada nih, gimana dong? Bininya ngomongin, gimana sih Bang? Nah, tanya lagi. Itu kan kewajiban abang jadi laki. Cari Bang kemana, ke sono kemana, gitu. Nah, ini adalah kalimat yang kan sebetulnya sama-sama bertanya, tapi ini salah. Karena yang ada, Bang Pajar begitu digituin sama bininya, nggak pengen mikir nyari, ya gue pergi aja dah ke rumah temen ya kongkong, ngopi, bodo amat. Kan akhirnya tuh masalah jadi numpuk tuh, kan nggak selesai. Karena bininya kemudian marah karena itu, ya suami juga marah seperti itu. Nanti karena kan biasanya laki-laki pulang itu udah nggak mau bahas masalah yang gitu kan. Pulang cuek aja kayak gak punya dosa. Besok-besokannya kan. Perempuan juga udah capek marah, berhenti. Selesai nggak masalah? Mungkin saat itu selesai masalahnya. Tapi besok kalau berulang lagi, numpuk itu. Perkara-perkara yang kecil tuh numpuk. Sedikit masalahnya, sepele. Tapi karena numpuk, besok-besok marahnya bukan begitu lagi. Bisa sambil ngelempar pancing mungkin. Ya kalau ngelempar pancingan sih kali ya, enak. Mau pancing dan sebagainya. Nah, itu kan dari hal sepele. Itu adalah dari cara bergaul dengan yang baik. Maka rezeki itu akan datang perlahan-lahan. Kenapa pernah datang perlahan-lahan? Karena tidak diminta. Laki-laki ketika tidak diminta, maka tanggung jawabnya timbul. Kalau yang benar, ada juga sih. Yang rada kurang benar ada juga. Nah ini yang udah timbul tanggung jawab. Iya ya. Mikir, masa gimana sih ini? Dia telepon temannya, saudaranya, dia telepon dan sebagainya. Tentu ada cara-cara yang baik. Dan ini menjadi penting. Kenapa penting? Karena istihalah perubahan bentuk itu adalah tentu perubahan bentuk menjadi kepada sesuatu yang lebih baik yang kita inginkan. Terutama di dalam rumah tangga ini nih. Kan tentu setiap dari kita ini ketika nanti berumah tangga, punya pasangannya masing-masing, tentu kan menuju kepada hidup yang ingin semakin baik dan terus semakin baik dalam setiap sisinya. Nah, maka bangunlah itu dari hal yang paling kecil, yaitu bagaimana dengan cara yang bergaul yang baik. Lalu kemudian kembali kepada laki-laki. Jangan mentang-mentang laki-laki sudah memenuhi kewajibannya, memberi nafkahnya udah, terus jadi semena-mena. Dari mana semena-mena? Kalimat, kata-kata. Ya, sama istri suka kata-katanya aja. Mentang-mentang dia udah ngasih duit misalnya. Ya, minta dibikinin kopi kagak dikasih. Segala ember lah pecah. Ya kan gitu. Kagak dibikinin. Nah, ini kan adalah kata-kata, terus kata-kata yang kasar, bodoh. Ya kalau orang Betawi mungkin bego segala macam ya.
Itu kan kalimat-kalimat yang memang tidak semestinya. Jangankan lagi interaksi yang normal, lagi marah pun kalau bisa jangan gitu. Lagi marah aja jangan, apalagi lagi normal-normal. Nah, kalau kita sudah bisa mengontrol bagaimana kita berkata-kata, berbahasa dengan baik, maka jawarih kita, anggota tubuh kita juga akan bisa dikontrol dengan baik. Tuh ya, dari mulai kata-kata, cara bercanda, ya, itu mulai dengan cara yang baik. Sehingga nanti terbentuk rumah tangga yang baik. Kan kalau bagi laki-laki sebetulnya, begitu di rumah itu menyenangkan, tempat ternyaman kembali ya ke rumah. Mau kemana sih? Ya. Udah nggak pengen tuh nongkrong tempat-tempat yang lain, tempat yang paling nyaman di rumah, ngapain tempat nongkrong yang lain? Kan gitu.